Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun, sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya. Bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Kesatria Cangkir. Kesatria Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer. Jadi ini adalah energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi dan pergerakan yang cukup positif sebenarnya teman-teman. Ya. Kartu yang menggambarkan tentang adanya sebuah potensi bahwa akan adanya sebuah pencapaian, penaklukan, pencapaian terhadap sebuah tujuan, penaklukan terhadap sebuah tantangan, masalah, ujian ya, yang mungkin selama ini terjadi di dalam kehidupan teman-teman Cancer. Tetapi memang pada akhirnya segala sesuatunya akan berhasil kamu taklukkan dan kamu capai. Nah, apa saja sih hal-hal yang akan kamu capai, kamu dapatkan teman-teman? Ya, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Aku punya Five of Wands ataupun 5 tongkat. Mengenai tentang sebuah proses, mengenai tentang sebuah track record dan sebuah perjalanan di dalam kehidupan teman-teman Cancer memang dapat aku akui ya. Kalau dikatakan begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, ya mungkin itu sedang kamu rasakan terjadi gitu teman-teman. Ya. Dan bahkan pada fase ini gimana ya? Banyak banget orang-orang yang sepertinya hendak menjatuhkan kamu. Ataupun mungkin memang selama ini kamu terjatuh karena adanya orang-orang yang nggak senang, nggak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Yang memang sengaja ya membuat kehidupan kamu tuh menjadi hancur. Nah, mungkin ini yang aku maksud tentang sebuah tantangan dan ujian yang berhasil kamu taklukkan, teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kamu keluar? Ya, tetap sih ini juga tergantung dari diri kamu masing-masing. Harus ada action paling tidak, teman-teman. Berani di dalam mengambil sebuah sikap. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah lari dari sebuah masalah. Oke. Kemudian aku punya Nine of Cups. 9 cangkir muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Nah, dari kartu ketiga ini teman-teman, ya cukup terlihat banget lah sebuah kondisi kehidupan yang akan sangat berlimpah nih. Dari keuangan, ya rezeki yang aku lihat bakal berlimpah. Sebuah kondisi kehidupan yang akan lebih mapan, makmur gitu ya. Dan kemudian tidak hanya sebuah potensi ataupun peluang, tetapi ini akan menjadi sebuah manifestasi ketika apa yang aku katakan teman-teman ya, ada action yang kamu lakukan, berani menghadapi sebuah tantangan, maka sebenarnya itu akan lebih mempercepat kamu untuk mencapai suatu tujuan di sini. Ya, entah itu mengenai tentang perihal pekerjaan kamu kayak, mengenai tentang perihal usaha kamu, bisnis kamu, kehidupan asmara, kesehatan dan lain-lain. Oke. Jadi banyak hal-hal positif yang aku rasa akan terjadi ya di dalam kehidupan teman-teman Cancer. Nah, aku punya double di sini. Bakal ada sebuah kehidupan baru ya. Ada tantangan-tantangan kehidupan baru yang akan kamu lalui teman-teman. Ya, dan
Ketika memang kehidupan kamu nantinya, insya Allah akan bangkit dari segala keterpurukan, teman-teman. Kamu harus lebih berhati-hati, jangan terlalu mudah percaya lagi. Ya, kalau bisa ketika kamu sudah memahami, banyak orang-orang yang toksik, yang ingin menjatuhkan kamu, menghancurkan hidupmu, paling tidak harus ada space. Ya, bukan berarti kamu harus memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak sih sebenarnya. Akan tetapi, ya ini sebagai bentuk antisipasi kamu, ketika memang intuisi, feeling, firasat kamu itu sudah bermain. Dan mereka selalu memberikan kamu sebuah informasi tentang orang-orang yang toksik. Ya, hati kamu kan bisa memahami nih, teman-teman. Mana nih kira-kira orang-orang yang baik atau tidak, ya. Jadi itu harus kamu ikuti. Agar apa? Agar jangan sampai ketika kamu sudah bangkit dari keterpurukan, kamu kembali terjatuh, gitu ya. Ataupun mungkin ketika kamu sudah ingin mencapai suatu tujuan, teman-teman, kembali gagal, ya karena adanya orang-orang toksik tersebut gitu loh. Ya. Oke. Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun keuangan teman-teman Cancer. Oke. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ya, ataupun finansial ekonomi teman-teman Cancer. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman, yang menjelaskan, oke, tentang sebuah kondisi kehidupan yang dimana ya ini seperti apa ya, kamu akan shock gitu sih, kamu akan terkejut mendengar, mendapatkan kabar baik yang akan terjadi dalam pekan ini. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan masalah keuangan kamu dalam pekan ini, bagaimana? Apakah bakal ada peningkatan bagi kamu? Mungkin ya, teman-teman Cancer yang berharap sih sebenarnya kapan nih ya keuangan kamu bisa meningkat. Nah, di sini insya Allah akan kamu dapatkan. Insya Allah akan kamu rasakan. Ada rezeki yang aku rasa sih cukup berlimpah ya, rezeki nomplok gitu ya teman-teman. Karena kamu akan mendapatkan lebih dari apa yang kamu inginkan selama ini. Mungkin seperti itu. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya kartu tongkat ya, Page of Wands. Nah, dari kartu kedua ini teman-teman ya, yang aku lihat memang begitu banyak peluang. Nah, ini rezeki kamu akan datang dari situ. Peluang-peluang tadi loh. Ya, mungkin peluang nantinya akan ada orang yang ngajak kerjasama, nawarin pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi ataupun lain-lain. Ya, mungkin di luar dari pekerjaan utama kamu. Jadi seakan-akan itu nanti rezeki akan terus datang hadir teman-teman. Ya, positif thinking dulu deh, gitu sih. Nah, ini sebuah bentuk manifestasi ya, kalau aku rasa. Manifestasi dari kerja keras kamu tentunya. Ketika ada upaya kerja keras, ikhtiar dan doa ya pasti bakal ada hasil. Tetapi ya ketika tidak ada upaya-upaya yang dilakukan maka bagaimana kamu bisa memanifestasikan rezeki untuk datang kepada kamu, teman-teman. Tetap harus ada hukum sebab akibat gitu. Nah, pada kartu yang ketiga aku punya Nine of Wands ya, ataupun 9 tongkat, teman-teman. Oke, 9 tongkat muncul hadir ya. Jadi kalau dari kartu ketiga ini teman-teman yang aku lihat, banyak kok dari kamu yang saat ini kalau aku lihat ya, sebenarnya berharap ataupun lagi banyak masalah, keuangannya lagi nggak begitu stabil, mungkin seperti itu ya. Tetapi kamu nggak usah khawatir sih teman-teman ya. Seperti yang aku katakan pada kartu pertama, insya Allah bakal ada rezeki numpuk, rezeki berlimpah. Ya, dengan ketika peluang dan kesempatan yang datang nantinya kepada kamu itu dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi, seterpuruk apapun kehidupan kamu, teman-teman, pasti dapat berubah ketika memang kamu yakin, ya, kamu yakin nggak? Kamu ada niat nggak? Ya, oke, kita katakan kamu selama ini sudah ada niat tetap selalu gagal. Nah, itu kalau gagal lantas kamu pesimis ataupun lantas berputus asa, jelas dong, ya, itu menggagalkan, menggugurkan teman-teman yang seharusnya mungkin tinggal selangkah lagi kamu bisa mencapai kehidupan yang lebih baik. Artinya memang harus selalu optimis lah. Ya, harus selalu kerja keras teman-teman. Ya, karena Tuhan mungkin sedang ingin melihat kamu tuh lebih berupaya lagi, kerja keras lagi, mungkin lebih ditingkatin lagi doanya, teman-teman. Ya, jadi penting untuk lebih introspeksi diri, perbaikan-perbaikan diri ya. Dengan energi kamu positif, maka insya Allah teman-teman, jalan peluang ketika dimanfaatkan dengan baik, maka rezeki kamu akan berlimpah. Oke, akan momplok gitu ya. Amin ya, semoga itu menjadi sebuah manifestasi deh. Oke, next.
Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga. Aku punya Seven of Cups ya, 7 cangkir. Jadi ini kartu ini menggambarkan tentang sebuah keinginan dan harapan, impian gitu ya. Ingin agar rumah tangganya itu langgeng, rezekinya lancar, dijauhkan dari orang-orang toksik. Mungkin yang lain ya mohon maaf, ada beberapa teman-teman Cancer yang sudah berumah tangga belum memiliki rumah sendiri, teman-teman jangan khawatir ya. Namanya juga proses kehidupan, terkadang untuk bisa mencapai ke titik tersebut memang harus butuh perjuangan banget. Ya, tetapi ya segala sesuatunya sebenarnya bisa saja didapatkan asal di manajemen dengan sebaik mungkin. Ya, kontrol yang baik terhadap pengeluaran, pendapatan, pemasukan ya seperti itu. Dan kemudian jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang dalam arti apa nih mungkin saat ini ya lagi booming ataupun lagi marak banget ya tentang judi-judi online ataupun kaya ingin kaya tetapi dari cara-cara pintas. Nah, ini kalau bisa dihindari sebisa mungkin. Karena ini nanti pasti bakal menggugurkan semua harapan dan keinginan kamu, teman-teman. Ya, ketika ini bisa kamu hindari, insya Allah teman-teman, jalan kehidupan kamu akan lebih baik. Ya, karena aku punya The Empress. Kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis, kemudian ya apa sih mengenai tentang harapan-harapan kamu selama ini teman-teman, ya insya Allah bakal banyak yang akan terwujud deh gitu aja. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran. Oke, aku punya Six of Swords ya, banyak ujian banyak tantangan teman-teman ya yang aku lihat. Kalau dikatakan sulit berat ya mungkin seperti itu, tetapi nggak ada yang nggak mungkin sih ketika memang eh, saling melewati ya, masih bersama gitu teman-teman. Jadi ketika kebersamaan itu kamu jadikan sebagai apa ya, penguat ya, saling menguatkan satu dengan yang lain teman-teman. Semuanya bisa teratasi kalau aku lihat ya. Baik itu sebuah mungkin tantangan, masalah kehidupan sosial mungkin yang lagi bermasalah ya. Contoh ketika ingin ke jenjang yang lebih serius mungkin memang lagi sulit ekonominya mohon maaf ya. Ataupun mungkin tantangannya adalah terkait dengan restu ataupun mungkin tantangannya terkait dengan apa ya mungkin keegoisan ya teman-teman. Jadi segala sesuatunya itu memang harus dapat dikendalikan dengan lebih baik deh. Ya, yang aku lihat memang ke depan bakal ada hal-hal yang cukup lancar gitu teman-teman ya. Ya, semoga tetap langgeng deh untuk teman-teman Cancer yang sedang berpacaran. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini lagi jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya The Devil, teman-teman. Ya, ini kartu setan, kartu iblis, kartu yang dimana memang dapat aku ya. Gimana ya, teman-teman? Ya, mohon maaf sih. Kalau dikatakan selama ini kamu sulit di dalam mencari jodoh dan pasangan hidup, mungkin seperti itu. Karena ada energi negatif yang sedang membelenggu kamu di sini. Ya, dan apakah kamu akan tetap bertahan dengan situasi dan kondisi ini? Aku rasa tidak. Ya, artinya, teman-teman, kalau lah memang sudah waktunya, takdirnya, kamu segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu. Aku rasa apapun energi yang dikirimkan, ya dari orang-orang yang mungkin nggak senang, nggak suka terhadap kehidupan kamu, teman-teman, itu nggak bakal ada artinya. Ketika memang sudah takdirnya, waktunya kamu untuk bahagia. Karena kalau dari kartu kedua ini yang aku lihat ya kamu akan segera bertemu dengan insya Allah dengan jodoh dan pasangan hidupmu gitu. Jadi nggak usah khawatir. Karena yang aku lihat memang selama ini kamu takut, cemas, khawatir ya mungkin ketika usia kamu sudah dewasa, ya kan? Kemudian ketika kamu dekat dengan seseorang, kenapa selalu gagal? Nah, ternyata ini. Memang sih, penting ketika seseorang itu merasa ada energi negatif yang sedang membelenggu, harus dan wajib ya lebih dekat dengan Tuhan masing-masing lah, teman-teman. Minta kepada Tuhan masing-masing. Ya, insya Allah eh, kamu akan terlepas dari hal-hal buruk dan hal-hal positif akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, next poin terakhir ya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun sedang dekat dengan seseorang. Aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini kartu yang menggambarkan tentang apa ya kalau dikatakan penantian ya. Penantian menunggu mungkin ya seperti itu. Ya penantian dan menunggu seseorang yang aku rasa sih cukup tepat baik teman-teman. Karena kalau lihat dari kartu kedua ini sepertinya kamu beruntung banget deh. Ya, beruntung mengenal seseorang gitu ya teman-teman. Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Kenapa? Yang aku lihat dia orang yang bakal bisa merubah kehidupan kamu ya menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu ya. Dampak-dampak positifnya akan begitu banyak.
ya. Kamu akan merasakan begitu banyak hal-hal positif. Dan yang paling terpenting adalah saat ini dia berani untuk mencoba nantinya, ya. Mencoba untuk ini loh teman-teman ya. Mungkin berusaha untuk menunjukkan sebuah keseriusan dan komitmen yang mungkin seperti itu sih. Oke. Jadi secara garis besar energinya sangat positif ya. Semoga ya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu itu adalah jodoh terakhir deh teman-teman ya. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman. Oke, aku punya tanggal 31, 18, 26, 23, 21, tanggal 13, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4, 28, 11, dan tanggal 25. Oke, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.